Oke, salah. Tapi ini walaupun kayak gini tetap ya challenge-nya harus dilakukan ya teman-teman. Biru apa challenge? Hukumannya, maksudnya hukumannya ya apa? itu tadi Josi, marah-marah Josi. Wah. yang berhenti ya? Kayaknya iya. Halo Kak. Itu udah gerak lagi. Hai, aku kembali. Jadi aku ngeliat Zara gelap semua. Zara gelap banget. Masa? Iya. Kenapa gitu ya? Ini aku juga bingung nih. Bentar. Kawai mana Kawai? Ini Kawai nih, aku lagi accept. Coba ya, bisa nggak Kawai masuk? Kayaknya dia lanjut kelas deh. Gak mungkin. Sedih. Halo teman-teman, gimana sekarang? Udah muncul. Udah ada. Udah itu. Oke. Udah aman kah? Tapi aku dengar suaranya Zara doang. Sedih banget, Zar. Udah. Tapi kamu cantik. Coba Zar, ngomong Zar. Lagi pakai lipstick boleh nggak? Dengar aku dengar kamu kok. Aku dengar kamu. Oke? Coba pakai lipstick dulu, ayo. Udah. Oke. Udah. Oke, kalau gitu. Kalau gitu, ayo kita laksanakan 1 biru, 2 biru, 3 biru, sampai 5 biru. Ayo. Boleh, let's go. Josi dulu paling atas. Josi sebelah aku. Oke, boleh, Josi. 1.000. Salah. Baru mulai. Salah. Belum mulai udah salah ya. 1 biru. 2 biru. Emang gitu game-nya? Iya, Loh, Zara. bukan gantian atau gimana? Tapi cepet. Oh, Ya, iya. easy. Ayo, oke, ulangin nggak ada ya. yang lebih Ini Ayo. apa? 15 detik lagi untuk menyelesaikan. Kebetulan kita standarnya tuh tinggi, Kak. Oh gitu, nggak apa-apa. Makanya ini yang rendah. Wow, oke. Oke, yuk mulai lagi. Josi. Halo. Yuk. Ayo, dari Josi ya? Halo. HP Jos. Josi kenapa? Ayo. Halo. 1 biru. Halo. Jos, udah. Kamu yang mulai. Udah. Apa Jos? Oke, gimana? Oh, dari yang... Gimana? Oke. Kawai deh, start. Oke, dari aku duluan aja ya. Halo. Aku bisa dengar suaramu, Jos. Ngelek. Oke. 1 biru. 2 biru. Oh, 3 biru. Jos. Jet, berarti kita anggap Josi kalah ya. Oh ya. Dia dari awal ya udah nyebut 1.000. Sayang sekali Josi. Ya nggak sih? Iya sih. Ya, kasihan Josi. Yang menang siapa ya? Coba yang menang siapa ya? Yang menang siapa nih kakak-kakak? Sweet gak? Sweet gak? Coba sweet. Sweetnya online gini ya ampun. Iya. Sweet Jepang atau apa, Zar? Enaknya? Jepang. Rock, paper, cross, apa ya? Rock, paper, scissors. Boleh. Oke. 3, 2. Gimana sih lo? Lo gimana sih? Lu gimana? Bingung ya jadinya. Hitung. Ayo. Oke. 3, 2, 1. Lah.
Aku kalah dah. Soalnya tadi kan aku yang nubruk Zara kan. Aku Iya. jawabnya nubruk Zara. Ini Zara pemenangnya. Zara Yeay. tepuk tangan kita semua. Oke, kalau gitu udah ya, kita langsung oh ya, aku mau benerin dulu ini karena Josie nggak ada ya, nggak seru kan kalau bertanya-tanya ada Josie. Aku mau benerin dulu, tenang, nanti kita ada lagi. Oke? Oke. Oke? Iya. Iya. Segera. Aku bingung. Tadi aku janjian sama Zara keluar. Nggak apa-apa, aku sudah kembali. Sekarang tinggal dulu Bro Josie ya, Bro Josie. Iya. Dan Neng. Tadi aku tuh janjian sama. Kenapa? Kenapa janjian apa sama Zara? Oh enggak. Tadi kan kirain mau diulang live-nya. Aku sama Zara udah janjian mau keluar. Biar nanti biar bisa langsung diulang. Iya, tapi kan udah di sini aku udah kembali lah. Jadi kamu jangan kemana-mana. Oh. Satu biru, satu biru, satu biru, satu biru, satu biru. Tinggal Zara. Zar. Satu biru. Udah kalah lu. Oh, udah kelar ya? Udah kelar ya. Sorry guys. Ini kita lagi Sorry, di guys. Zara. Ini mau ngobrol-ngobrol langsung ya Oke. kita ya sama Zara ya. Sama Zara, sama kalian bertiga lah. Lagi mau invite Zara dulu maksudnya. Oke? Ya. Oke. Oke, mantap. Nih, kalian di series ini kamu jadi apa, Kawai? Aku jadi Ima. Ima itu kalau teman-teman nonton dari Kalau Josie jadi Aku jadi apa ya? kebiasaan lu, Jos. Jadi Andi. tuh kebiasaan. Oh, berarti dia sering kayak gini ya di lokasi syuting ya? Emang paling banyak tingkahnya kalau Josia mah. Halo, nge-lag banget ini. Iya, karena kan paling muda Halo. Kawai. Biasa gitu tuh. Iya. Jadi kita udah paham mau pas kalau teman-teman udah nonton episode satunya, ya tau lah ya Andi gimana gitu karakternya. Ya kalau di behind the mirip scene-nya banget emang ya. mirip sekali. Jadinya kita udah ya udah. Ayo, aku buruan mau nanya sama Andi. Udah sabar ya. Udah sabar banget. Nih, kata Zara, kok aku nggak bisa request ya? Gitu. Coba. Ya? Iya, coba kalau Zara, coba aku yang request. Josie mah. Emosi. Selalu dia Maya. Asa keluar mulu gitu. Iya. Nih, kayaknya emang kebiasaan. Josie kan suka cewek nggak sih? Aduh. Kalau itu aku nggak ikutan. Kalau Hai gitu. Zara. Hai. Kita nunggu Josie emang bener-bener duo ini ya. Kenapa ya? Ini. Kenapa ya ampun. Mau nyari lokasi katanya. Ganti lokasi. Apa sih? Cak banget. Kenapa sih Zara tuh udah digini disisir lagi. Hari ini lagi disisir lagi. Aku mau invite siapa namanya Josie. Josie boleh. Si Bro Josie. Oh ya guys, sabar ya Besti. Aman dong. Oh my god. Ois, lagi sibuk apa sih Ois? Habis nangkap nyamuk. Wow, sibuk banget. Wow. Pakai sumpit gak? Enggak dong. Gitu. Oke. Ngobrol lagi, geng.
Tunggu ya, aku lagi mencoba untuk invite Josie. Tapi Tuh kata Josia, nge-lag Kak, lupa bayar wifi. astaga naga Josie, Nih, jangan dibayar. aduh. Oke. Kamu di series juga tetap jadi Ois ya? Ya, masih jadi emak. Kan nggak mungkin. Kali aja kamu jadi apa gitu, jadi pohon. Jadi Ais. Oke, yaudah. Kita sambil nunggu Josie, aku mulai aja ya pertanyaan. Kalian dulu ya mewakili Josie untuk menjawabnya ya. Kali aja kalian sepemikiran kan, udah kurang lebih 2 bulan bersama di lokasi, pasti tahu lah ya Kita isi tahu. hatinya Josie. Jadi kita ke pertanyaan pertama ya. Siap? Oke, ini pertanyaan dari Reni di Bandung. Nah, pas banget nih di Bandung nih. Pertanyaannya gini, boleh dong diceritakan bagaimana perasaan kalian saat pertama kali tahu akan ada keluarga Cemara The Series yang menceritakan secara khusus tentang persahabatan geng kampung, yaitu Berarti yang pasti perasaan pas tahu akan ada seriesnya ini ya, yang akan fokus ke geng kampung gitu ya? Pertanyaannya ya? ya begitu. Mau ada nih keluarga Cemara The Series, terus kalian dikasih info nih sama timnya nih. Gimana perasaan kalian? Kau yang dulu? Boleh gue dulu. Yang pasti seneng sih Kak, karena kalau dari aku pribadi, aku merasa dapat kesempatan untuk memperdalam si karakternya Ima ini yang kebetulan aku mainin, dan juga makin penasaran dengan sebenarnya relasi antar karakter di geng kampung ini gimana sih gitu, karena kan kalau di yang sebelum-sebelumnya kan memang nggak terlalu banyak dikasih lihat gitu, kayak kehidupan mereka sebenarnya gimana, keluarganya gimana. Jadi pas dapet tawaran itu aku kayak gas langsung, tidak ada alasan untuk menolak. Langsung aja seneng pasti. Oke, kalau Chris, Zara gimana nih Zara? Sebenarnya jawaban kau itu jawaban aku ya. Cuma kalau aku perasaan ketika tahu keluarga Cemara akan ada seriesnya, aku senang dan excited banget. Kenapa? Karena keluarga Cemara itu kan dekat banget sama kehidupan aku. Maksudnya ya dari film pertama, film kedua, sampai ada seriesnya, aku ngerasa semakin bisa banyak belajar aku dari cerita ini, dan akhirnya teman-teman juga bisa ngelihat pertumbuhan dan perkembangannya Eis dan teman-temannya yang dari film kan mungkin teman-teman gak terlalu di highlight ya, gak terlalu diceritain lah gimana. Dan di sini apa ya? Halo guys. Secara Halo guys. Sorry tadi pesawatnya delay. Pesawatnya rada delay, sorry ya guys. Iya. Ya guys. Oke. Dah. Iya, karena filmnya dan seriesnya emang beda point of view-nya, fokus ceritanya juga berbeda ya. Jadi begitu ada The Series seri pasti karena kita chemistry kita tuh udah kuat banget dari keluarga Cemara 1 bahkan 2. Makanya aku senang ketika ada wadah untuk menumpahkan kekompakan kita lagi. Terus ini series kita tentang masing-masing hidup kita, kenapa jadi orang yang kayak gini, kenapa kita kuat banget main di seri. Oke. Ini kayaknya Josie nggak ada pertanyaan ya, jadi langsung ke pertanyaan kedua deh ya, Jos. Oke. Ini pertanyaan kedua dari Naila di Jakarta. Hai Naila. Pertanyaannya gini, keluarga Cemara di series ini berarti lebih menceritakan tentang apa sih Kak? Gitu. Dan apa perbedaan signifikan dengan keluarga Cemara versi film? Tadi udah dijawab ya tentang apanya ya. Mungkin lebih detail lagi, perbedaannya apa sih selain point of view-nya? Oke. Banyak sih perbedaannya. Ya, Josie jawab. Oke. Mungkin perbedaan dari series
sama film itu mungkin dari segi cerita, mungkin kalau di film kan lebih mengarah ke keluarga Ais. Nah, ini lebih mengarah ke keluarga teman-temannya Ais. Jadinya lebih banyak konfliknya, jadi kita bisa ambil nilai-nilai dari konflik-konflik keluarga-keluarga mereka gitu. Jadi banyak konflik yang bisa kita ambil lah di series ini. Gitu. Halo? Setuju Halo? loh, Banyak Zara. konflik. Nice, nice jauh. Halo? Iya, ini berarti aku point of view-nya ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Berarti konfliknya juga tentang keluarga, pertemanan gitu ya. Jadi pasti bakal relate banget nih sama teman-teman yang mau nonton di rumah nanti. Ingat ya, udah rilis tanggal 24 September lalu di Disney Plus Hotstar, teman-teman bisa langsung tonton habis live ini, oke? Ya, habis live ini pokoknya jangan saat lagi. Oke, ini pertanyaan ketiga dari Lala di Jakarta. Hai Lala, bagi Zara, Hawaii dan Josie, apakah ada tantangan tersendiri dalam mendalami karakter di serial ini? Dan ceritakan dong perkembangan karakter dari peran masing-masing. Tuh. Zara dulu deh. Dari aku, Boleh Zara dulu. cara mendalami karakternya mungkin karena ini udah project ketiga dari Keluarga Cemara Universe, jadi nggak terlalu susah. Karena memang Ais dan Zara juga kan beda tipis ya pribadinya gitu. Jadi nggak terlalu susah untuk masuk ke karakter Ais. Cuman kalau perbedaan karakternya ya seperti yang aku bilang tadi, karakter kita tuh bertumbuh semuanya. Dari yang masih SMP, masih jati diri, sampai akhirnya udah punya tujuan, udah punya target, udah tahu apa-apa sampai sekarang, udah tahu udah bisa mana, mau jadi apa. Dan ya dengan masalah-masalah yang pastinya udah bukan anak SMP lah, udah anak SMP lagi. Cara waktu untuk keluarga, untuk belajar, untuk pacaran juga gitu. Jadi di sini lengkap untuk Daisy dan teman-teman. Oke, kayak buku panduan jadi remaja gitu ya. Ada di series ini berarti ya. Kalau Kawai gimana Kawai? Yang nonton ini teman-teman yang seumuran sama kita pasti relate kok sama kita, karena pasti ngerasa ih itu gue banget, ngerasa di ngertiin gitu sama series ini. Jadi Keluarga Cemara The Series adalah kita adalah Keluarga Cemara The Series gitu ya. Kalau kita adalah Keluarga Series. Kalau aku sebenarnya kalau untuk yang ini emang udah lebih kebantu sih, karena emang benar kita udah berapa kali proyekan bareng gitu ya untuk Geng Kampung ini. Cuma untuk perkembangan karakternya memang cukup menantang buat aku, karena memang seperti yang mungkin sempat aku mention sebelumnya, di sini aku bisa lebih eksplor lagi Ima, dan bukan cuma Ima tentang di dalamnya Ima sendiri gitu, tapi juga relasinya ke teman-temannya, ke keluarganya. Misalnya Ima ke Andi tuh gimana sih, relasi apa yang sebenarnya ada gitu, apakah sedekat itukah atau gimana, atau ke Ais gimana, ke Rindu gimana, ke Denny, dan itu yang seru-seru menantang gitu lah gitu untuk aku explore dan aku kulik lagi gitu sih kalau dari aku. Oh ya, makin penasaran. Oke, Josie Kun, silakan. Oi, Josie Kun. Oke, kurang lebih sih sama ya jawabannya, cuman memang di Keluarga Cemara di series ini kan kita memerankan karakter yang memang udah kita dalami selama bertahun-tahun kan. Jadinya di Keluarga Cemara series ini kita lebih menggali karakter yang kita dalamin tuh lebih dalam lagi, dari konflik masalahnya, dari siapa mereka dan lain-lain. Nah itu sih yang jadi seru buat ngambil job Keluarga Cemara di series ini kalau menurut aku ya. Perkembangan karakternya apa? Oh, perkembangan karakter. Oh iya. Perkembangan karakternya perkembangan karakter naon? Itu pertanyaannya. Perkembangan karakter ente sebagai Andi dari yang tadi di film. Terus ternyata di series itu gimana begitu. Oke. Perkembangan karakternya ya paling di Keluarga Cemara di series ini ya balik lagi. Kita bisa tahu tentang masalahnya Andi, kita bisa tahu siapa Andi dan lain-lain.
gitu sih. Andi lebih emosional ya di Iya. di series ini. Andinya itu jadi ekspresif kali ya. Kalau di film di film 1 dan 2 kan Andi sendiri sebagai penghibur kita semua, selalu cheerful, selalu kelihatan tuh paling kocak dan udahlah menyenangkan Andi itu. Tapi di series tuh diceritain gitu. Sebenarnya waktu di balik Andi yang kayak gini, Andi juga seperti pada umumnya nggak yang lucu terus, ada masalah yang dia hadapi juga dan gimana dia ngelewatinnya gitu. Oke, berarti di sini Andi tuh lebih deep ya, dikupasnya gitu ya. Iya. Katanya Andi mirip banget sama Yosi. Andi siap-siap aja. Tuh. Katanya sih dan iya sih mungkin kalau nambahin ya. Halo? Katanya karakter Andi ini mirip banget sama Josie di real life. Emang benar? Emang benar itu? Iya emang sih. Benar. Iya. Tuh iya. Dua orang loh yang ngomong Josie. Karakter kita di kerjaan kita, maksudnya di project karakter kita tuh jodoh kita. Maksudnya pasti ada. Pasti adanya kesamaannya ya. Iya. Kalau enggak mungkin kalian dipilih jadi karakter masing-masing nggak sih? Karena kan pasti ada gitu klop gitu ya. Oke, kita next question ya. Oke, ini pertanyaan dari Rana di Depok. Warga Depok, apa kabar? Bagaimana nih proses syutingnya, Kak? Syutingnya dilakukan di mana saja? Dan tips menjaga kekompakan kalian bertiga serta bermain lainnya di lokasi syuting gimana? Jadi ada 3 pertanyaan beruntun sebenarnya nih. Bagaimana proses syutingnya? Di mana aja? Terus jaga kekompakannya gimana? Gitu. Oke. Kita proses syutingnya mau bagi-bagi pertanyaan apa? Iya, proses syuting ya. Terus di mana ya? Kawaii. Terus jaga kekompakannya Josie gitu ya. Estafet gitu ya. Iya. Kita biar adil. Menyenangkan banget dan seru banget karena keluarga Cemara sendiri udah kayak keluarga buat kita. Jadi syutingnya tanpa beban, apalagi dengan direkturnya Mas Mail, terus ada Teteh Anggia juga, ada Mbak Novi, semuanya yang memang mentingin kenyamanan kita syuting. Jadi kita syuting dengan menyenangkan, pakai hati, jadi nggak kerasa berat sama sekali. Untuk lokasinya ada di Puncak ya, dan Jabodetabek ya. Udah banyak banget setnya di situ semua sih, kebanyakan ya pas shootnya. Kebanyakan di Puncak ya, dan Jabodetabek ya. Terus gimana jaga kekompakannya, Josie? Jaga kekompakannya. Kebetulan kita jadi dari series ini kita bikin tim basket ya, makanya bisa kompak. Enggak ya. Arisan ya sih, arisan. Kita sendiri untuk menjaga kekompakan emang udah kompak ya dari bertahun-tahun yang lalu. Halo? Pede banget tuh jawabnya. Oh iya bener banget. Optimis nggak apa-apa, optimis. Banget ya. Kita kompak banget. Ya, optimis. Cuman optimis. Optimis Prime bukan ya? Bukan. Terus. Dapat kalau dibicarain langsung kemana-mana ya kamu ya. Jawab sih, ya Allah ya. Pokoknya kita cara ngejaga kekompakannya ya kita abis dari set kita masih ngobrol-ngobrol bareng, terus di set sebelum take juga kita suka bercanda-bercanda bareng, ya itu sih cara jaga kekompakan paling kalau di lokasi. Jaga kekompakan, saling terbuka satu sama lain. Benar. Salah kita selesaiin bareng-bareng. Kalau ada yang ada sesuatu masalah lo, masalah gue juga, karena kita di sini bareng grup sahabat dan kita beneran sahabat. Gitu. Berarti minggel-minggel sama keterbukaan ya. Betul. Yeah. Dibantu loh Zara, Jos, Masya Allah. Kebetulan rame ya guys. Pertanyaan berikutnya, nih, ini aku suka nih pertanyaan yang ini nih. Dari Revita di Yogyakarta,
nilai apa yang diangkat dalam Keluarga Cemara The Series dan pesan apa sih yang ingin disampaikan melalui serial ini? Boleh, monggo. Ini kayaknya satu-satu deh. Kayaknya interpretasi seseorang pasti akan sesuatu hal berbeda ya. Nah, kita coba satu-satu dari Josie dulu deh. Karena Josie terakhir dulu. Gimana, Josie? Boleh diulang? Pesan dan nilai apa yang ingin diangkat dan disampaikan dari series ini? Lebih tahu peranan kita dalam keluarga sih. Kita sebagai anak perannya apa, kita sebagai adik itu perannya apa, kita sebagai orang tua itu peranannya apa. Pokoknya semuanya diangkat di sini. Pokoknya masing-masing kita tuh punya problema yang menurut aku sendiri bisa kita ambil dari cerita itu dan lain-lain. Pokoknya harus nonton deh Keluarga Cemara di series. Pokoknya emang inspiring banget sih. Halo? Iya, kedengeran. Inspiring banget. Oke, Kalau Zara, gimana? Zara dulu, Zara. Oke, kalau dari aku sendiri, nilai yang bisa diambil dari series ini sebenarnya banyak banget. Yang pasti kan ini series untuk keluarga, semua keluarga di Indonesia ya. Jadi ada tentang persahabatan, terus tentang cara bertanggung jawab di umur kita yang udah segini. Kita juga harus bertanggung jawab sendiri, terus gimana cara semuanya harus dikomunikasikan dengan baik karena pasti selesai. Masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Dari hubungan antara anak dan orang tuanya juga di sini kan bukan cuma dari Eis dan emak abah doang kali ini. Ada 5 sahabat aku yang lain juga. Jadi macem-macem lah di sini. Yes. Coba kalau Kawai bagaimana? Kawai Chan? Tadi berarti kan nilai persahabatan dan keluarga udah disebutin ya sama Josie sama Zara. Mungkin aku yang aku dapat juga tuh dari nilai nilai dari series ini tuh berani untuk bermimpi sih. Karena maksudnya kita dari geng kampung ini kita semua punya mimpinya sendiri-sendiri gitu. Dan mimpi itu nggak harus yang sangat besar atau hebat gitu. Cuma asalkan berani gitu dan kamu benar-benar ngejar gitu. Kalau emang kamu yakin itu hal yang baik buat kamu, bisa membuat kamu berkembang, bisa menggali potensi kamu juga dan maka kenapa enggak kamu kejar aja gitu. Itu yang aku dapat dari nilai di Keluarga Cemara di series ini. Pun juga tadi dibantu dengan kalau kita komunikasiin pasti akan ada orang yang support kita kok. Mau dari keluarga atau dari sahabat seperti geng kampung juga gitu. Dan kita sama-sama saling berusaha membantu menyelesaikan masalah yang ada lah. Kurang lebih gitu ya aku dapat di onset walaupun masalah yang ada di karakternya masing-masing sama di real life ya. Bersatu teguh. Iya, oke, nice. Berarti ya balik lagi, bener yang aku bilang ya teman-teman, ini Keluarga Cemara The Series ini tuh kayak buku lengkap panduan untuk menjadi seorang remaja gitu kan. Remaja kan juga punya konflik tersendiri untuk orang tua, keluarga, teman sendiri, bahkan diri sendiri, yaitu tadi mencapai mimpi itu juga salah satu poin penting banget sih untuk remaja zaman sekarang ya kan? Tuh, pokoknya nonton deh ini series. Oke. Kita langsung aja kacau. Kacau. Ya. Pertanyaan berikutnya ya, siap. Ini dari Marsha di Jakarta. Untuk kalian bertiga, apa scene tersulit atau scene yang harus di-take berkali-kali? Ini mah profesional semua, guys. Aduh, pertanyaannya. Ada nggak? Aku juga penasaran. Ada nggak ya? Ini maksudnya scene bareng-bareng atau gimana? Kayaknya ini scene sendiri deh. Ya, sepertinya scene sendiri. Ya nggak sih, Marsha nonton nggak? Kayaknya scene sendiri. Mungkin ketika lagi sama Agil kali ya. Oh iya. Itu berapa kali take emang? Harus menjaga konsistensi dia di depan kamera, tapi harus sambil acting juga. Cuman untungnya anaknya pinter banget dan bisa diajak kerja sama banget. Cuma namanya anak kecil, kalau udah malam kan pasti ada aja. Ya itu paling sih susahnya kalau sama teman-teman. Hampir semuanya susah. Karena saking kita deketnya, jadi kadang susah untuk fokus
di chat gitu. Kadang tuh suka Iya. keasikan diri aja berlima sampai lupa ini lagi syuting gitu. Oke. Iya sih. Ya ampun. Kayaknya kalau kerja bareng temen tuh susah banget ya. Banget. Banget. Kalau Kawai gimana Kawai? Kalau scene paling susah dari yang aku alamin sih kemarin ada jadi scene itu memang scene Ima dengan keluarganya, di mana scene itu emang sangat-sangat intens, emosinya cukup tinggi, dan tapi waktu itu di shootnya pas udah malam. Jadi emang kita semua udah capek, cast udah capek, krunya juga udah capek, dan fokus juga mulai hilang-hilang dong ya kalau sudah malam gitu. Jadi itu take-nya diulang-ulang karena misalnya ada salah dialog kah, atau emosinya kurang cocok, segala macem. Sampai akhirnya itu diberhentiin dulu malam itu dan dilanjutin keesokan harinya. Saking lamanya itu cukup menguras, tapi ya aku harap semoga hasilnya bagus, jadi ntar teman-teman bisa nonton. Asik. Oke. Jadi penasaran nih Apa gimana? kan? Semoga teman-teman Pasti suka. bagus. Ya. Udah. Amin. Insya Allah. Oke. Kalau Josi gimana Josi? Ada nggak? Ada sih. Kalau aku sendiri justru kesulitan awalnya mengira bahwa berperan sebagai Andi, terus punya sosok ayah yang ternyata idola sendiri, itu menurut aku sendiri mungkin awalnya susah karena wah, gue harus acting sama idola gue sendiri nih, gimana ya, kayak pasti ada boundariesnya. Ternyata memang seorang Om Doni Alamsyah itu emang ngebuka open banget orangnya dan humble banget orangnya, sampai aku bisa cair akhirnya. Dari awalnya tegang banget acting sama idola, terus tiba-tiba nonton aja deh. Jadi penasaran nih scene yang mana ya nggak sih? Tonton seriesnya. Nonton Oke. guys. Tonton guys. Tuh. Oke, next question. Nih, kalau ini ngadi-ngadi nih, tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan dari Yuni di Bandung. Yuni, please deh pertanyaannya. Nih, kalau bisa bertukar peran, kalian kira-kira ingin berperan sebagai siapa di serial ini? Dan kenapa? Ayo. Josi dulu, Josi. Udah ngangguk-ngangguk nih kayaknya. Siapa ya? Bertukar peran mungkin lebih ke Ais kali ya. Kenapa? Karena keluarganya sangat itu. Sangat itu dan Ya ampun, alasannya ini ya, unexpected banget gitu. Iya, benar-benar unexpected Halo? banget. Tapi nggak apa-apa. Berarti kan out of the box banget nih pemikirannya seorang Josi. iya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Karena tadi keluarganya sangar. Halo? Halo. Sangat. Dia ngomong sangat Hangat. itu. Tapi sangat Hangat. apa? Hangat. Oh, Hangat. Hangat. Sangat hangat. Sangat hangat. Sama kebetulan Sukanya hangat-hangat ya sih. iya, Oke. dan kebetulan juga dan kebetulan juga sosok Andi kan memang punya keluarga yang apa ya. Nah, makanya di episode 2 itu konfliknya. Ayo episode 2 udah tahu episode 2. Jangan spoiler udah. Pokoknya kalau penasaran tonton. Pinter ya Andi ya. Aku suka Andi. Oke. Kawai. Kalau mau bisa ganti peran ya, aku mungkin pengen coba tukeran sama Kang Romli sih. Kang Romli itu karakternya unik banget dan aku penasaran motivasi dia bisa pengen membantu dan selalu ada buat peran-peran lainnya di desa keluarga Cemara ini tuh apa gitu. Terus juga lucu, kayak gimana cara otaknya berpikir gitu. Kang Romli tuh unik banget sih. Jadi aku penasaran kalau bisa ganti peran mungkin aku ke Kang Romli. Ke Kang Romli, oke. Agak-agak melenceng gitu ya, tapi nggak apa-apa karena unik ya. Oke. Kalau Zara? Aku pengen jadi Denny kali ya, paling kaya. Boleh. Simpel
Kalau Oke. Boleh juga tuh. kalau paling Oke. alasan lain emang nggak ada ya. Aku mungkin pengen jadi Rindu kali. Karena Rindu keluarganya juga nggak kalah hangat dengan keluarga Eis. Terus Rindu pinter banget. Dia nggak bisa jadi ketua kelas kan dulu pas SMP. Terus sekarang udah mau mencoba masuk OSIS. Keinginannya tuh besar, cita-citanya tuh besar. Aku pengen jadi orang kayak gitu. Oke. Ini kebaca banget ya pesan dari kalian. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan dari Sasa di Bandung. Boleh nggak diceritain pengalaman atau cerita yang tidak terlupakan selama proses syuting Keluarga Cemara The Series? Ada nggak? Banyak sih. Kalau pengalaman yang nggak bisa dilupain mungkin saat-saat kita lagi break. Karena kita syuting kan 2 bulan. Lama sekali. Ya, karena memang saat itu COVID lagi naik juga. Jadi kita tetap memperhatikan kesehatan semua juga. Bukan cuma pemain doang kan. Kru juga dipentingin. Jadi istirahat yang cukup. Kita sama-sama terus setiap hari ngikutin peraturan yang dikasih. Jadi kita punya waktu luangnya tuh banyak gitu bareng-bareng. Kita bikin lagu, kita nyanyi-nyanyi, sering ngobrol. Itu sampai ke lokasi pun kita jadi ngerasa, makanya begitu selesai syuting tuh aku sedih gitu, kayak ya gak akan bareng-bareng lagi gitu. Kapan lagi kita bisa bareng-bareng lagi berlima bahkan sama semua castnya, karena kebersamaannya itu spesial banget. Oke, kalau Yosi? Kalau aku karena kita bukan cuma sesama cast deket, sama kru juga deket, sama para chief juga deket, makanya itu yang bikin aduh, masa harus kelar sih syutingnya, masa harus ninggalin mereka gitu. Karena udah 2 bulan lamanya kita bareng-bareng kan, aduh sayang banget sih untuk ditinggalin, tapi akhirnya Lagu sedih mana? Lagu sedih. Aduh, gitu ya, Jasi ya. Oke. Kalau Kawaii gimana? Sama kah jawabannya? Kurang lebih sama sih ya, udah pada disebutin juga. Cuma aku emang kangen ngobrol sama ini sih, ngobrol dan diskusi sama teman-teman geng kampung. Karena biasanya selain emang kita ngobrol santai, kita juga suka ngediskusiin. Misalnya kita mau take satu scene, kita akan diskusiin scene ini gimana gitu. Kita tukar pikiran dan aku kangen gitu sama saat-saat itulah gitu, saat-saat persiapan, saat-saat istirahat dan hal-hal lain yang kita lakukan secara bersama-sama. Kalau disuruh pilih susah, karena itu tadi benar 2 bulan udah banyak banget yang terjadi. Iya ya, 2 bulan ya. Aku aja waktu itu ikut syutingnya 1 minggu ya udah sedihnya minta ampun, nangis di hari terakhir. Gimana kalian 2 bulan ya? Gak kebayang sih. Banjir nih gini. Oke, pertanyaan berikutnya. Sudah mendekati pertanyaan terakhir ya. Ini dari Naila di Jakarta. Apa harapan kalian lewat hadirnya series ini? Ya, harapannya semoga kalau yang produser kita bilang, semoga ke ruang diskusi untuk keluarga-keluarga yang ada di Indonesia setelah nonton series ini. Ya, semoga bisa, karena series ini bisa ditonton dengan nyaman, hangat. Jadi semoga pesan yang ingin disampaikan sampai dan bisa jadi ruang diskusi gitu untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Kayak misalnya kelar nonton ini jadi ngobrol sama mama, oh iya aku tuh gini, jadi lebih terbuka, jadi apa gitu kan. Karena di diri aku pun gitu. Setelah aku syuting ini, aku ngerasa, oh kayaknya kalau ngadepin masalah kayak gini, gue harus gini deh sama orang tua gue, sama adik gue gitu. Jadi semoga itu bisa terjadi setelah kalian nonton ini. Bagus itu. Kalau dari aku beda sama Eis, cuma mungkin kalau dari Eis kan kebiasaan gue kan dari Zara. Kalau aku mungkin lebih ke pertemanannya juga, karena emang di series ini selain keluarga kita juga ngebahas persahabatan, cita-cita, cinta bahkan gitu. Dan aku harap setelah nonton series ini
nilai-nilai persahabatan itu juga teman-teman bisa dapetin. Gimana cara mempertahankan pertemanan, persahabatan. Karena maksudnya namanya persahabatan seperti keluarga ya nggak akan lurus-lurus aja gitu. Pasti ada konflik-konflik tipis lah gitu. Dan di series ini aku ngerasa bener nih, ternyata mungkin ini yang harus aku lakuin untuk mempertahankan persahabatan gitu. Jadi aku harap ya mungkin teman-teman yang nonton bisa dapat nilai-nilai tersebut selain keluarga, persahabatan juga. Ya. Josti. Oke. Paling udah disampaikan juga dari Zara sama Kawai. Paling mau memperdalam lagi bahwa memang nilai-nilai di Keluarga Cemara di series ini memang bisa untuk jadi contoh bagi kita semua. Terus bukan cuma dari nilai-nilai anak remaja, bisa juga dari nilai-nilai orang dewasa juga yang mendidik anaknya dan lain-lain. Itu sih palingnya, bahwa jangan lupa nonton. Tetap ya, jangan lupa nonton gitu. Ini tadi juga ada yang komen tuh, ini seriesnya emang hangat banget, aku nggak bosen nontonnya gitu. Padahal dia mungkin baru nonton 1 episode ya. Padahal dia tidak tahu konfliknya di episode-episode berikutnya. Pasti akan wah gitu kan. Oke. Ini tapi tetap hangat kok, tetap hangat. Tetap hangat dan nyaman. Itu nggak sih? Masa nggak ada greget-gregetnya? Pasti ada dong. Oh, ada. Ya. Tungguin aja makanya. Tonton dulu episode yang ada ya teman-teman. Oke, ini pertanyaan dari Kezia di Surabaya. Asik bonek nih. Ini adalah satu kata yang menggambarkan Keluarga Cemara The Series bagi kalian. One word only. Apa? Aku satu kata buat Keluarga Cemara ini, emosional. Nice. Satu kata doang ya? Aduh, tadi aku pikirannya 2 kata lagi. Satu kata. Hangat mungkin. Oke, hangat. Diambil ya katanya ya. Diambil ya. Mohon maaf ya, Josi. Maaf ya, Josi ya. Oke, Josi sekarang. Satu kata, inspiring kali ya. Mantap, inspiring. Mantap banget ya. Oke, tepuk tangan buat Josi, inspiring. Zara. Oke, berarti tadi emotional, satunya lagi hangat dan inspiring. Ya, semoga tiga poin ini, kata ini tuh bisa tersampaikan ya ke teman-teman yang nonton ya. Amin. Tidak, pertanyaan terakhir. Apa mungkin? Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Oke, take a deep breath. Ini dari Bisa di Jakarta. Kita menutup oleh anak Jakarta ya. Oke. Boleh dong, tolong dijelaskan ke audiens hari ini, bisa ditonton di mana sih Keluarga Cemara The Series ini, dan akan ada berapa episode? Kalau nonton dari awal pasti tahu di mana nih ya. Oke, silakan siapa yang mau mewakilkan untuk menjawabnya. Kawai. Oke. Boleh. Untuk Keluarga Cemara The Series ini bisa teman-teman nonton eksklusif di Disney Plus Hotstar. Untuk episodenya kita ada 8 episode. 8 episode ini akan menceritakan berbagai konflik, entah konflik dalam persahabatan itu sendiri maupun perorangannya. Tuh, jadi teman-teman yang belum berlangganan Disney Plus Hotstar segera, karena sebentar lagi episode 2 juga udah bakal tayang ya nanti hari Sabtu. Oh my God, jadi sebelum so nonton kedua, langsung nonton pertama dulu. Mantap. Oke, itu tadi ya teman-teman, ini bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Disney Plus Hotstar, diingat ya, yang biru-biru lucu gitu kan. Langsung berlangganan, tonton secara eksklusif. Keluarga Cemara di series ini bisa ketemu Ais, bisa ketemu Ali, bisa ketemu Ima, bisa ketemu yang lainnya gitu kan. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir. So sad, tapi tenang, ini masih ada games. Games, I like it. Oke, ini untuk Zara dulu ya. Ini gamesnya adalah menjawab cepat, Zara. Jadi Zara harus kayak satu gitu ya. Ready, Zara? Yep. Ready. Oke. 3 fashion items favorit.
Fashion item. Kacamata. Kacamata, Tas. tas, Anting. anting. 3 kan? Oh iya udah ya 3. Aku berharap lebih ya. Astaga. 3 Sepatu. tadi ya. Jadi Sepatu tuh. sepatu ya. Sepatu tuh gak bisa hilang ya. Masa kita nyeker keluar nggak mungkin kan? Sepatu. Sepatu. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Masih aku. Holiday destination. Hah? Masih aku. Iya dong, masih Zara. Ada 4 nih Zara, ada 4 pertanyaan. Oke, destinasi liburan. Oh, ini terserah aku. Ya, iya dong. Kan pertanyaannya buat kamu, siapa yang Apa jawab? ya? Aku nggak suka yang terlalu jauh-jauh sih. Dekat-dekat aja. Bandung. Bandung. Jogja. Bandung. Kenapa Bandung yang pertama sih? Aduh. Ya Bali. Kan aku orang Bandung. Iya sih, benar juga. Kalian pulang sih, kampung. Ya. Pulang kampung ya. Intinya mau pengen pulang kampung doang lah, kamu Jar. Iya dong. Iya dong. Oke. Nih, ini pertanyaan ketiga. Film atau serial? Film. Film. Ya. Parah, masa serial yang ini gimana? Enggak, kalau nonton lebih suka apa kan? Oh ya, kalau nonton lebih suka film. Ih, Karena langsung keren. kelar. Aku nggak suka digantungin. Tapi Oh, iya benar juga. Lagi film kalau terakhir series ditonton apa? kan dulu baru nonton. Ih, benar. Agak-agak gimana gitu ya, di ghosting gitu ya. Ih, benar. Benar. Oke, film apa yang terakhir kali ditonton emang? Film. Iya. Aku terakhir udah nonton series sih. Tapi nggak boleh dong. Ini kan kita lagi promo. Oh iya. Ih, series pasti Keluarga Cemara dong. Iya. Aduh, pasti episode 1 kan di Disney Hotstar Plus. Ya kan? Ya kan? Tahu. Iya. Belum nonton? Ih, nonton. Cepet. Nonton kalau dulu benar. Ya, benar. Oke, pertanyaan terakhir buat Zara. Big dream Zara yang belum terrealisasi. Apa goals kamu yang selama ini pengen kamu capai banget? Pacaran sama Jimin BTS. Waduh. Saya nggak mau. Kan belum Nggak Bisa berubah aja. ya. Bisa aja. Berubah Nggak ada ya. yang mungkin di dunia ini. You never know. Ya kan? Never You know. You never know. Oke, sekarang kita beralih ke Kawaii ya. Kawaii jawab cepat ya. Oke. Nyanyi atau acting? Nyanyi. Ih, parah banget Oke. anjir. Hargain kita di sini sebagai teman-teman. Weh, Wow, bagus banget. Parah banget. Zara aja film loh. Ih, parah. Oke, gak apa-apa Zar. Pengen nyanyi Zar. Ikut atau Dan IPS? dilarang. Kenapa Ikut begitu? atau IPS? Oh, IPS dong. IPS Pride. Oke. IPS terbaik. Emang kamu IPS? Iya. Oh, iya. IPS. Mantap. Oke. Dikejar atau mengejar? Mengejar kayaknya Maya. Mengejar. Lebih suka bergerak duluan. Bergerak. Kita harus inisiatif gitu. Inisiatif. Berapa lagi nonton inisiatif nonton Keluarga Cemara The Series. Series. Episode Inisiatif. 1, bentar lagi mau episode 2. Ya. Oke kan? Oke dong. Inisiatif langsung Manggada Ya. Disney Plus. Asik. Ya, Disney Plus. Boleh. Oke, the last question. Me time atau hangout bareng teman? Waduh, kalau di antara itu boleh nggak? Nggak boleh ya, harus Ya, milih. boleh. Milih kan? Jangan me time abis itu nonton bareng teman. Berarti nggak boleh. Oke, Nggak boleh. mungkin me time. Me time ya. Ngisi energi. Menenangkan diri harus lebih utama baru main Oh, iya. teman. Benar. Yes, benar. Bener Kita loh. isi Oke. energi. Me time-nya sambil nonton apa? Sambil
Keluarga Cemara di series. Cemara the series. Iya, itu paling enak tuh, me time paling berkualitas. Ini. Mantap. Oke, kita ke Josi. Jos, jangan senyum-senyum dong. Ini Halo. saatnya kamu menjawab. Halo. Oke? Apa? Oke. Tunggu, belum dikasih jawabannya. Pertanyaannya. Nih, pertanyaannya jawab cepet ya. 3 makanan favorit. Waduh. Nasi goreng, kerak telur, soto Betawi. Asik. Ini kayaknya Betawi banget ya makanannya. Karakter. Kerak telur, soto DKI Betawi. Jakarta banget ya. Betawi banget. Udah karakter soto Betawi. Makanan tradisional. Iya, Ya ini ampun. nasional banget ya kamu anaknya nasionalis. Oke, Nasional. next ya. 3 judul lagu yang sering didengar belakangan ini. Waduh. Apa ya? Paling ini Leave the Door Open palingan. Halo. Halo? Halo? Ya. 3 Ya, lagu kan? Halo. aman Ya, Zar. 3 lagu. Halo, 3 juga lagu. di rumah gue wifi-nya beneran rusak. Sedih banget. Kayaknya gue pakai wifi lo deh dari tadi. Kayak gue pakai wifi lo deh. Kan. Lu Ini sih kan Jos. di rumah lo. Ini ada nggak? Ada. Aman. Aman banget. Ada. Aman. Tuh, Oke. kita balik ya ke Josi ya, Zar. Balik ya. Leave the door open. 1. Leave the Door Open. Belum 1. masuk itu? Iya, Bruno Mars yang Silk Sonic. Oh iya benar. Terus 2 sudah Ahmad Ben. Itu Oke. kebetulan Berasa inget syuting. itu kebetulan lagu ini kita Mars Geng Kampung kita itu. Ya. Mas Geng Benar. Kampung. Mars Geng Kampung itu. Ada Sama nggak syuting ntar di Putra-Putra mulu. Iya. Ada nggak ntar di seriesnya? Enggak dong. Oh, Enggak. Oh, sama lagu Jatuh Cinta aja. jatuh cinta. Jatuh Oh, Jatuh jatuh. cinta kayak gitu Josi. Itu lagunya Keluarga Cemara. Yoi. Oke. Keren banget ya. Berarti semuanya berhubungan dengan keluarga Cemara. Keluarga Cemara, Oke. The Series. Oke. Yoi. Kalau gitu ini Cakep. terakhir deh, foto selfie atau tiktokan? Waduh, foto selfie kali ya. Belum pernah Selfie. tiktokan soalnya. Oh gitu. Ya aku percaya kok. Ya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir buat Josi. Kita harus berpisah dengan Zara, Kawai dan Josi hari ini. Gak berasa banget ya, udah kurang lebih 60 menit, 60 tahun deh. Lama banget. 60 tahun kita bersama di IG Live, The PM Show hari ini bersama 3 bintang tamu kita. Ada Zara, ada Kawai, dan ada Josi. Super seru banget. Aku have fun banget ngobrol banget sama kalian. Thank you so much sudah meluangkan waktu untuk gadis juga ya. Thank you so much ya Zara, Libi dan Libi. Kawai dan Josi. Libi mah teman aku. Kamu mau nggak jadi teman aku biar aku inget terus namanya. Oke. Ayo kita temenan. Terima kasih juga yang sudah menonton hari ini. 1 juta penonton. Wah, kalian keren banget. Terima kasih. Kita kita pamit undur diri dulu kali ya. Nanti kalau aku unjuk ke siapa ya, pokoknya kalian ganti-gantian undur diri ya, gitu ya. Oke? Oke. Kalau gitu aku Nadine, redaktur gadis, mau undur diri. Ada Aku pamit undur diri. Aku Kawai pamit undur diri. Aku Josia, bye-bye. Bye guys, jangan lupa nonton Keluarga Cemara The Series ya di Disney Plus Hotstar ya. Udah mulai dari 20. Bye-bye. Bye. Bye teman-teman. Dah. Bye Kawai. Bye Zara. Bye Bro Yosi.